Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita dapat mengikuti perkuliahan secara daring. Salawat beriring salam juga tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi administrasi dan supervisi pendidikan yang berjudul Administrasi Layanan Khusus. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yakninya saya Hasbizil Ikram sebagai moderator, lalu ada Fauzan Zarbaini sebagai pembaca materi, lalu ada Novi Eliza Putri sebagai pembaca materi, dan terakhir yakninya Rizky Agustian juga sebagai pembaca materi. Yang dimana pada materi A yang akan dibacakan oleh saudari Putri, materi B yang akan dibacakan oleh saudara Fauzan dan saudara Rizky, dan yang terakhir yakninya materi C yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Langsung saja pada materi pertama, yakninya materi konsep administrasi khusus yang akan dibacakan oleh saudari Putri. Kepada saudari Putri, persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang layanan administrasi khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung, yang berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan dari peserta didiknya, sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar proses pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswanya yang ada di sekolah. Pelayanan khusus yang diselenggarakan sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Di sekolah, pendidikan antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada di dalam keadaan baik. Di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Putri yang telah membacakan dan menjelaskan tentang materi A. Selanjutnya untuk materi B, yakninya jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya yang akan dijelaskan oleh saudara Fauzan dan saudara Rizky. Kepada saudara Fauzan, dipersilakan. Baiklah, saya Fauzan Zarbaini. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan membahas bagian B, yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Jadi untuk pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan yang sekolah lainnya pada umumnya sama, tapi untuk proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang beda. Jadi untuk pengelolaan layanan khusus ini, di sini kita akan bahas yang pertama itu pustaka atau lebih kita kenal dengan perpustakaan. Jadi di sini saya akan menyampaikan ada pendapat dari salah satu tokoh, yaitu menurut Supriyadi tahun 1983 dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron mendefinisikan bahwa
perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Jadi untuk perpustakaan, sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan. Dan tujuan untuk utama membentuk sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Jadi ada beberapa jenis perpustakaan pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang dan tingkat sekolah yang bersangkutan. Di sini ada pun fungsi dari perpustakaan di sekolah yang kita tahu ya. Yang pertama itu fungsinya sebagai fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian. Yang pasti bukan fungsi untuk tidur ya di perpustakaan. Selanjutnya ada juga untuk pengelolaan bahan perpustakaan sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung ataupun peserta didik. Proses pengolahan bahan pustaka tersebut mulai di tahap-tahap berikut. Ada klasifikasi, katalogisasi, pemberian stempel, pemberian nomor buku, pengaturan buku di rak gitu. Jadi untuk sebelum buku ini didistribusikan ke peserta didik ataupun pengunjung itu ada tahapan-tahapannya yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi adapun peranan guru untuk di perpustakaan itu yang pertama mengenalkan buku-buku kepada siswa dan guru, memilih buku-buku dan bahan pustaka lain yang akan dibeli, terus mempromosikan pustaka baik untuk pemakai maupun pembinaan, mengetahui jenis-jenis untuk menguasai kriteria umum untuk yang menentukan baik buruk suatu koleksi buku. Selanjutnya itu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan dari perpustakaan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang labor atau lebih kita kenalnya sebagai laboratorium, tempat praktek. Nah, di sini ada jenis-jenis labornya juga. Jadi laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain ada menurut bidang studi. Bidang studi misalnya labor kimia, labor fisika, PMP dan lain-lainnya. Kalau berikutnya itu berdasarkan bidang ilmu. Teknik labor dapat diartikan sebagai workshop, bengkel, atau kerja. Seperti jurusan saya teknik otomotif, biasanya kami sebut labor itu workshop atau bengkel tempat praktik gitu. Adapun untuk perencanaan penggunaan labor, yang pertama itu ada jenis labor yang akan digunakan, siswa atau pihak yang akan menggunakan. Selanjutnya waktu yang tersedia, peralatan yang ada, jenis-jenis bidang studi, topik yang akan dipelajari. Itu perencanaan penggunaan labor. Selanjutnya secara lebih rinci, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan labor adalah menganalisa kurikulum secara keseluruhan, penentuan bobot taksonomik pokok bahasan, pengembangan desain instruksional, pengembangan materi pokok dalam bahasan, menetapkan apakah seluruh bagian satu atau dua materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work atau laboratorium kerja gitu. Selanjutnya itu peralatan yang akan digunakan, penetapan langkah-langkah dalam pengerjaan dengan memakai laboratorium atau SOP sebuah labor gitu. Misalnya kalau di jurusan saya gitu untuk workshop, kami sebutnya workshop ya. Sebelum masuk workshop itu harus menggunakan baju praktik, menggunakan sepatu safety. Misalnya kalau ada pekerjaan yang lebih berbahaya seperti pengelasan atau penggeledahan itu harus menggunakan kacamata dan sarung tangan. Itu SOP-nya gitu biar kita menghindari atau menghindari terjadinya kecelakaan gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang UKS. Biasanya ini UKS ada di SMP, SD juga ada ya. UKS sampai di SMK, SMA juga ada. UKS usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah ini merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan pada peserta didik yang optimal. Jadi ada pendapat menurut Jesse Fearing William pada buku pengelolaan layanan khusus di sekolah oleh Kusmintarjo tahun 1992 mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik
yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu juga untuk layanan kesehatan ini juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu mungkin bersifat sementara murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Adapun untuk tujuan khusus kesehatan sekolah adalah agar siswa memiliki pengetahuan yang pertama, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat dan berpartisipasi aktif dalam usaha meningkatkan kesehatan di sekolah. Dan yang paling penting itu cepat tanggap dalam membantu kita sesama jika ada saudara ataupun teman kita yang butuh bantuan, seperti kalau misalnya mengobati luka yang ringan-ringan ya, mengobati luka, mencabut duri yang tertanam di kulit gitu. Itu biasanya kalau di UKS sekolah, kalau yang pengalaman saya itu dipelajari gitu, diajari gimana penanganan awalnya gitu. Terus untuk kriteria kafeterla sekolah, atau lebih seringnya kita sebut tuh warung atau kantin ya. Sekolah adalah, saya jelaskan sedikit. Jadi warung atau kantin sekolah ini bukan karena unsur bisnis mata, tanpa memperhitungkan aspek yang lainnya juga yang lebih penting. Jadi keberadaan kafetaria, warung atau kantin di sekolah itu diharapkan mampu menyokong kelancaran pembelajaran belajar mengajar siswa di sekolah dari sisi keperluan makan bagi siswa. Jadi kafeteria, warung atau kantin sekolah secara tidak langsung ini mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah atau kegiatan KBM. Jadi ada kalanya proses belajar mengajar di sekolah itu tidak bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan lancar dengan semestinya karena siswanya lapar ataupun haus. Jadi disinilah peran kafeteria atau warung kantin ini gitu. Jadi jika lagi jam istirahat, itu siswa bisa dibolehkan untuk pergi ke kantin membeli makanan yang bergizi. Dan di sini kafeteria ini kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafeteria, warung atau kantin sekolah ini mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar di sekolah. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafeteria ini sebagai berikut. Yang pertama, itu administrasi kafeteria, warung atau kantin ini sekolah harus menjaga kesehatan yang pasti ya. Kesehatan itu utama di sekolah itu, karena kalau kita udah demam, misalnya ada penyakit yang lain, itu proses belajar mengajar pasti terganggu di sekolah. Terus yang kedua itu kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit tadi. Jadi untuk makanan-makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi gitu. Karena untuk kita belajar dari pagi sampai siang jam pulang gitu, apalagi sekarang untuk itu full day proses pembelajarannya, yang pasti kita butuh gizi yang cukup gitu, minum yang teratur biar fit juga untuk belajarnya, biar tetap fokusnya terjaga. Selanjutnya yang paling penting nih untuk kantong siswa ataupun mahasiswa itu harga makanan yang hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Bahkan bisa jadi ada teman-teman kita yang kesulitan ekonomi sampai tidak bisa membeli makanan di kantin karena harganya terlalu mahal tuh. Makanya diharapkan juga untuk pengusaha ataupun kafeteria yang ada di sekolah-sekolah itu menjual makanan yang sesuai dengan budget siswanya. Dan yang pasti yang terakhir ini usahakan agar kafeteria, kantin tidak boleh memberikan kesempatan pada siswa untuk berlama-lama nongkrong di kantin ataupun warung. Kondisi yang demikian akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif. Seperti misalnya bolos selama jam pelajaran, itu bolos ke kantin untuk makan. Itu tidak baik, itu perilaku yang tidak baik dilakukan. Jika yang penjaga kantinnya mengizinkan hal seperti itu akan berdampak buruk, akan menjadi kebiasaan jadi siswanya gitu.
Sebaiknya jikalau pada jam pembelajaran sedang berlangsung, kafeterianya ditutup dulu. Nanti dibuka lagi pada saat jam istirahat. Jadi untuk proses belajar mengajar siswanya tetap mengikuti. Nanti ada kalanya kesempatan untuk siswa-siswanya untuk ke kantin belanja untuk mengisi kebutuhan seperti makanan dan minumannya. Oke, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya menyambung materi B tadi yang akan disambung oleh Saudara Rizky. Kepada Saudara Rizky dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang selanjut, sarana ibadah. Pasti di sekolah ada namanya tempat ibadah atau sarana ibadah. Layanan rumah kepribadian sangat diperlukan. Layanan rumah peribadahan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan agama lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik khususnya pada pihak sekolah pada umumnya agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Jadi adanya sebuah layanan ini di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadahan. Adapun layanan rumah peribadahan biasanya ada di sekolah, masjid, dan maupun gereja. Yang selanjutnya itu asrama. Tidak semua sekolah mempunyai asrama, tapi bagi yang mempunyai sekolah asrama itu bagi peserta didiknya khusus jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik, diantaranya tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Jadi di asrama itu sangat bermanfaat bagi siswa, berdampak positif, tidak mempunyai dampak yang negatif kalau apabila kita sebagai siswa tinggal di asrama. Nah, peserta didik misalnya mengalami kesulitan, terlambat, mengalami kesulitan, misalnya contoh kiriman orang tua terlambat, dan jadi di situ di asrama itu misalnya bisa saling membantu satu sama lain, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Selanjutnya koperasi. Nah, koperasi berasal dari perkataan CO dan operation, mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu didefinisikan koperasi dapat diberikan sebagai berikut. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang berbentukan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara berkeluarga menjalankan usaha. Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan yang kompleks. Bentuk-bentuk ikatan berkutu hidup telah berkembang menjadi beragam. Selanjutnya transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi sangat penting. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkatkan prasekolah atau sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Maka transportasi membantu sekali bagi sekolah yang mempunyai transportasi agar siswa dapat masuk atau pulang waktu yang tepat. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Fauzan dan Saudara Rizky. Selanjutnya untuk materi C yang akan saya bacakan sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yakninya materi C, yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Nah, dalam administrasi layanan khusus tentunya guru memiliki peran penting.
beberapa di antara peran guru dalam administrasi khusus di sekolah ataupun instansi pendidikan lainnya ialah yang pertama adanya keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan. Misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa-siswi. Nah, yang kedua ialah mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku di dalam perpustakaan. Lalu yang terakhir ialah mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan juga sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya kita kembalikan kepada forum, kita sambung di dalam diskusi e-learning ataupun WA group. Akhiri kata, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.